Oke, nah kita akan membahas mengenai urutan langkah-langkah pengujian radiografi. Oke, di sini ada 4 jenis. Pertama persiapan, kedua exposure, persiapan, habis itu exposure. Exposure itu apa? Exposure itu adalah paparan. Kayak kita di matahari, kena matahari, itu kena paparan sinar matahari. Nah, itu namanya adalah exposure. Oke, setelah exposure terkena, kalau di sini exposure-nya adalah sinar radioaktif ya. Setelah itu adalah film processing. Jadi filmnya kalau udah selesai di exposure harus diproses dahulu filmnya, film radiografi tadi. Nah, setelah selesai filmnya diproses, lanjut adalah filmnya dibaca. Nah, orang-orang di dunia NDT bilangnya cara menginterpretasi film. Gimana cara ngebaca filmnya? Oke, ini adalah 4 tahapan yang akan kita bahas insyaallah, dimana untuk di pertemuan di week 9 kita bahas 3 dulu ya. Insyaallah di minggu berikutnya baru yang film interpretasi film. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini adalah teknik exposure-nya. Oke, teknik exposure-nya. Atau gimana cara meletakkan sumber radiografi. Habis itu gimana cara memberikan paparan kepada filmnya. Oke, yang pertama kita kenalkan ada nama single wall, single image. Oke, single wall, single image ini biasa digunakan untuk pipa atau plat, dan ini untuk pipa dengan outer diameter lebih dari 3,5 inci. Kalau kurang dari 3,5 inci kesusahan nanti masuk source-nya. Ini kebetulan ini source-nya ditaruh di dalam ya. Source-nya ditaruh di dalam seperti ini. Contohnya biasanya untuk gamma ray, source-nya taruh di dalam. Habis itu yang ini ada pipanya melingkar, dan yang setelah itu dikasih film. Ya, filmnya di sini saling overlap, nggak apa-apa saling overlap. Mending overlap daripada nanti ada bagian yang tidak terbaca. Di sini dibikin overlap seperti itu. Dan kita lihat satu sumber. Habis itu ini ada wallnya itu adalah pipanya. Setelah itu image-nya ada satu image ya di sini ya, satu image. Image-nya akan dapat satu. Jadi makanya kita bilang di sini single wall, single image di sini. Yang sebelah kanan juga sama. Kalau source-nya ada di atas, jadi radioaktifnya ada di bagian atas. Filmnya ditaruh di dalam. Setelah menembus dari las-lasan ditaruh di dalam seperti ini, juga termasuk teknik yang namanya single wall, single image. Seperti itu ya. Oke, lanjut berikutnya. Dan di sini ada single wall, single image seperti yang tadi udah kita bahas. Cuman kita bahas kemarin udah kita bahas ada namanya IQI. Semoga masih ingat. Kita akan bahas lagi IQI di sini. IQI itu apa? Yaitu untuk menandakan dua film itu memiliki kualitas yang bagus. Kita bilang sensitivitas yang bagus atau tidak. Nah, kita sensitif atau tidak film kita lihat dari IQI-nya. Nah, ini cara meletakkannya, ada yang ditaruh di langsung berhadapan dengan sumbernya atau kita bilang namanya source side. Ada juga yang ditaruhnya di setelah wall-nya atau setelah dari las-lasannya. Kita bilang namanya film side, dekat dengan film side. Kita bilang namanya source side, artinya kalau langsung berhadapan dengan source. Kalau dekat dengan film, langsung berhadapan film, namanya film side. Ini dimungkinkan ada 2 cara. Kadang-kadang dua-duanya dimungkinkan untuk dipakai, tapi kita lihat dari standar yang ada ya. Oke, ini adalah hasil film yang sudah kita dapatkan untuk pipa. Ya, pipa seperti ini. Lanjut di berikutnya. Nah, berikutnya adalah namanya double wall single image, DWSI, double wall single image. Di sini gunakan untuk outer pipa yang sangat-sangat besar dan tidak dimungkinkan source-nya masuk ke dalam. Gini ya. Nah, sehingga nanti source-nya ada di atas dan filmnya ada di seberangnya pipa lagi. Jadi nanti akan menyatu bagian yang atas dan bagian yang bawah dari las-lasanya akan jadi satu image seperti ini. Ini namanya double wall single image. Nah, apabila si source-nya ini kita geser ke kanan sedikit, yang ini ya, kita geser ke kanan sedikit, sehingga nanti kita akan dapatkan yang seperti ini. Ya, tadinya kan kalau tadi sebelum di DWSI double wall single image kan lurus ya. Sekarang kita geser ke kanan sedikit, sehingga nanti kalau kita lihat di film, kelihatan yang bagian atas dengan bawahnya itu akan kelihatan seperti ini. Nah, kelihatan seperti ini, berbentuk elips seperti itu ya.
Nah, bentuk yang ini namanya adalah DWDI, double wall double image, DWDI, double wall double image, seperti ini. Oke. Dan ini biasa digunakan untuk pipa-pipa kecil biasanya. Dimungkinkan seperti ini bentuknya, bentuk image seperti elip seperti ini ya. Begitu. Oke, itu adalah teknik cara meletakkan source film dan sebagainya. Oke. Terus langkah berikutnya adalah preparasi. Nah, preparasi ini kita harus menghitung ya. Ada beberapa yang harus kita hitung. Pertama adalah tebal dari materialnya, ada dari las-lasannya, ada juga dari well crown. Nah, di sini adalah kayak reinforcementnya atau cappingnya gitu ya. Itu harus berapa? Dihitung semuanya, dihitung harus berapa. Setelah ini, oke, setelah itu adalah menghitung yang namanya jarak dari source atau sumber radioaktif menuju ke benda kerjanya. Kita bilang di sini namanya SOD, source to object distance. Oke, SOD ini ya, perhitungan SOD. Oke, ini ada SOD ini harus dicermati. Jadi kalau semua di sini ada sumbernya, di sini adalah objeknya atau las-lasannya yang kita inspeksi, terus di bawah ini adalah filmnya. Oke. Nah, kita ingat hal seperti ini pada saat kita ingat waktu gerhana matahari. Nah, gerhana matahari atau ya pada saat itu di sini ada matahari, di tengahnya ada bulan. Nah, kita ingat di situ ada namanya umbra dan ada penumbra ya, masih ingat? Nah, kita di sini harus menghilangkan seminimum mungkin akibat terjadinya penumbra kayak gini nih. Nah, gimana caranya meminimalkan itu? Maka sebisa mungkin dibuat adalah jarak objek las-lasan dengan si film harus sedekat mungkin. Sebisa mungkin sedekat. Makanya biasanya film dengan las-lasan itu dia nempel. Dengan las-lasannya nempel ya. Jadi ini yang OFD berarti yang ini dibuka sedekat mungkin. Kemudian kalau dimungkinkan jarak source radioaktif lebih jauh, itu juga lebih baik. Cuman biasanya kalau lebih jauh ada konsekuensinya. Biasanya kalau lebih jauh nanti lama penyinarannya pun makin lama. Jadi kita harus ada waktu optimumnya lah ya. Nggak boleh terlalu lama, juga nggak boleh juga terlalu beresiko. Kalau dekat juga nanti ada umbra penumburannya, jadi beresiko juga di sini. Oke, lanjut berikutnya. Ya, ini ada persamaan untuk menghitung namanya UG atau sharpness, atau di sini kita lihat kayak bagian ke masalah di gambar ya, masalah sharpness untuk gambar UG-nya. Itu persamaannya adalah F dikalikan T dibagi dengan SOD. Ya, ini ada aturan-aturannya. Jadi UG itu maksimum bergantung dengan ketebalannya. Kalau ketebalannya kurang dari 50, UG-nya nilainya kurang dari 0,5. Ya dihitung dulu, nanti hitung F kali T itu berapa. Kita lihat dari sini. Oke. Lanjut berikutnya. Nah, berikutnya kita akan ketemu lagi dengan namanya IQI. IQI ini penting ya. Walaupun terkesan hanya sekedar ditaruh-taruh di film. Apa itu IQI? Kita lihat lagi kemarin. Ya, ini jenis IQI. Ada beberapa jenis, ada jenis yang wire seperti ini. Ini ada wire atau terbuat dari kabel-kabel. Contohnya ada 6 kabel seperti ini. Ada juga terbuat dari pelat yang dilubangin. Nah, lubangnya ini kita bilang namanya adalah hole plate di sini. Terus ada juga yang berjenjang kita bilang namanya step wedge. Nah, ini ada wire, ada hole, ada step. Yang paling sering dipakai biasanya yang wire. Nomor 2 baru hole, yang 3 baru step wedge. Oke, ini paling sering dipakai. Dan ini harus dipasang. Oke, sebagai contoh saya perlihatkan kembali mengenai IQI. Jadi kalau semua ini las-lasan, terus yang bagian merah di bagian bawah ini adalah filmnya ya. Maka IQI ini contohnya ditaruh di atasnya. Ditaruh di atasnya, sehingga ini contoh penempatan IQI yang berhadapan langsung dengan source radioaktifnya. Maka kita bilang penempatan IQI-nya adalah penempatan secara source side gitu ya. Kita di sini. Dan ini biasanya kalau di standar ASTM kita kenal untuk wire ada 4 jenis, ASTM A, ASTM B, ASTM C, dan ASTM D. A, B, C, D. Dan A itu biasanya ukuran diameternya paling kecil, B lebih besar lagi, C lebih besar lagi, yang D biasanya paling besar sekali di sini ya.
Jadi ini harus dipasang IQI-nya. Kenapa harus dipasang ya? Kalau nanti nggak kelihatan gambar IQI, gambarnya ditolak, filmnya ditolak, tidak bisa digunakan sama sekali. Jadi memang harus ada IQI-nya dipasang. Terus kedua, apa itu yang kedua? Ini adalah backscatter, ya, backscatter di sini ya. Apa itu backscatter? Backscatter itu jadi kalau kita udah ada las-lasan, terus di bawahnya ada filmnya. Nah, kadang-kadang namanya radiasi itu dia nggak langsung seperti yang kita harapkan nih. Garis ini kan garis langsung ya. Kok ikut? Nah, ini garisnya langsung. Tapi kadang-kadang ada juga dia mantul nih, mantul lewat ke kiri, mantul ke dinding, mantul ke. Jadi dia mantul lewat sumber yang tidak kita inginkan. Ini namanya backscatter ya. Nah, ini bisa mempengaruhi hasil dari film yang kita gunakan. Nah, makanya backscatter ini harus dipasang, harus ada. Tetapi kalau nanti dibaca di film jangan boleh muncul gitu. Nah, ini uniknya. Harus dipasang, harus selama penyiaran harus dipasang, teman. Kalau pas lagi ada di film dia tidak boleh muncul. Oke, kita lihat sini ini contoh hamburan ya. Berasal dari macam-macam, dari lantai, dari dinding atau apa gitu ya. Nah, dia bisa muncul. Nah, nanti kalau dia berlebihan nanti scatternya bisa muncul huruf B. Oke. Ya, ini menurut aturan dari ASME dan AWS, intinya huruf B di sini dengan dimensinya sedikit berbeda. Kalau ASME section 5 bilangnya 13 mili, tebal 1,5 mili. Dan kalau sama AWS dia sedikit berbeda. Tapi intinya mereka mengharuskan dipasang di dekat film. Intinya mau AWS maupun mau ASME semuanya harus dipasang. Tetapi kalau dia dipasang, pada saat dilihat di film yang kayak digambar ini nih, huruf B ini, huruf B-nya tidak boleh muncul. Jadi kalau semua dia muncul, kalau dia appears muncul, maka filmnya akan jadi unacceptable. Nah, ini. Jadi huruf B ini harus dipasang, harus ada sebelum kasih exposure, atau kita bilang kalau di lapangan ditembak ya. Tembak dengan sinar radioaktif. Tetapi pada saat udah jadi film, huruf B ini nggak boleh muncul. Nah, makanya kadang-kadang ada yang curang di lapangan. Curangnya gimana? Dengan cara tidak dipasang huruf B-nya. Karena nanti kalau mau dipasang, kalau muncul huruf B-nya dia harus menyinari ulang. Makanya di sini seorang inspektor, terutama inspeksi untuk entity, kita harus memastikan huruf B ini harus dipasang. Ya, makanya kita harus witness ya. Kalau untuk melakukan ini. Oke, terima kasih sampai di sini. Kita untuk pertemuan pertama di minggu ke-9 saya cukupkan sampai ini.